Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bergerak maju di dalam Tuhan. Kita lihat satu ayat dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ke-14, saya akan bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jika kita pelajari firman Allah, kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah memanggil kita atau memanggil murid-muridnya untuk memiliki hidup yang stagnan, tetapi Dia memanggil murid-muridnya, juga memanggil kita supaya kita bergerak maju di dalam Tuhan. Dia tidak mau kita stagnan, berhenti. Kalau kita baca keseluruhan Alkitab, itulah yang kita temukan, bahwa Tuhan ingin kita maju di dalam Dia. Tuhan mau kita maju dan berdampak. Dan kita tidak boleh puas dengan yang biasa-biasa saja, tetapi kita harus bertumbuh, bergerak, dan maju dalam tuntunan Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tidak menjadi Kristen yang pasif, tetapi Kristen yang bergerak maju di dalam Tuhan. Apa yang harus kita perhatikan agar kita dapat terus bergerak maju di dalam Tuhan? Yang pertama yang harus kita perhatikan agar kita tetap maju di dalam Tuhan, yaitu melepaskan diri dari dosa masa lalu. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Melepaskan diri dari dosa masa lalu. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan bertobat, otomatis kita dimerdekakan dari segala ikatan dosa. Ikatan dosa yang menghambat kita untuk maju. Banyak anak-anak Tuhan tidak bergerak maju. Sebab apa? Sebab mereka merasa terbelenggu dan belum merdeka dari ikatan dosa. Ini yang membuat kekristenan itu, atau kita orang percaya, tidak maju di dalam Tuhan. Kita harus maju di dalam Tuhan, yaitu apa? Melupakan dosa masa lalu dan tidak terikat lagi oleh dosa. Kalau kita sudah melupakan dosa masa lalu dan tidak terikat lagi dengan dosa, otomatis kita sudah merdeka dan kita akan leluasa untuk bergerak maju di dalam Tuhan.
Ini yang harus kita perhatikan. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan supaya kita terus bergerak maju di dalam Tuhan adalah berpedoman selalu kepada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-57. Saya akan bacakan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Jadi yang kita perhatikan supaya kita bergerak maju di dalam Tuhan ini adalah berpedoman atau berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Pedomannya adalah firman Tuhan. Kalau pedomannya bukan firman Tuhan, maka kita susah bergerak maju di dalam Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 119 ayat yang ke-57 dikatakan, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman. Kita harus berpegang kepada firman-firman Tuhan. Ini yang membuat kita bergerak maju di dalam Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Yang berikutnya yang kita perhatikan supaya kita bisa bergerak maju di dalam Tuhan adalah hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan dan kita maju terus di dalam Tuhan. Jangan mengikuti keinginan atau tuntunan akal dan pikiran kita, tetapi kita mau mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Kemana Tuhan mau menuntun kita? Kita harus peka. Kalau kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan, maka inilah yang membuat kita maju di dalam Tuhan. Sebab apa? Tuhan kita bukan Tuhan yang pasif, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak maju terus. Seperti dikatakan ayat kita di awal tadi dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ke-4. Rasul Paulus ketika dia percaya kepada Tuhan, dikatakan dia berlari-lari, maju terus dengan tuntunan Tuhan. Ada banyak orang saat ini, bahkan gereja-gereja maju, mereka tidak mengikuti tuntunan Tuhan, hanya emosional, kemauan mereka. Dan akhirnya mengalami kegagalan demi kegagalan. Dan yang terakhir, yang harus kita perhatikan supaya kita dapat bergerak maju di dalam Tuhan adalah kita harus tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa dikatakan. Sebab apa? Ketika kita tetap berdoa, di sana ada kekuatan, di sana ada kemauan, di sana ada kuasa, di sana ada dorongan, di sana ada bimbingan untuk kita bergerak maju terus di dalam. Orang yang tidak suka berdoa atau orang yang sama sekali tidak mau berdoa, dia tidak akan pernah maju dalam hidupnya di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan kehidupan kita di dalam Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah bergerak maju di dalam Tuhan ataukah kita pasif? Bergerak itu bisa ke kiri dan ke kanan, tetapi yang Tuhan mau ialah bergerak maju ke depan untuk meraih sesuatu yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita menjadi Kristen yang bertumbuh maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.